Shalom, Hawewane Rasmawane. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, hari Kamis tanggal 10 September. Memberikan judul kepada kita, berpikir dua kali sebelum menikah. Ayat renungan diambil dari Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kalau kita membaca judul renungan kita di pagi hari ini dan juga ayat renungan kita, maka kita akan menemukan bahwa renungan kita pada pagi hari ini sangat baik bagi kita. Secara khusus bagi teman-teman orang-orang muda atau anak-anak di dalam rumah tangga kita. Bahkan juga kepada orang tua untuk memberikan nasihat yang baik. Apa kira-kira nasihat yang diberikan oleh renungan pagi kita? Secara khusus hamba Tuhan bagi kita di dalam keluarga kita. Tentang berpikirlah dua kali sebelum menikah. Para pemuda Nasrani harus berhati-hati dalam membentuk persahabatan dan dalam memilih teman-teman. Perhatikanlah baik-baik, sebab apa yang disangka emas tulen ternyata hanya kuningan belaka. Wah, Nyonya White mengatakan bahwa orang-orang muda harus dengan seksama memperhatikan. Jangan sampai yang mereka pikir adalah emas murni, ternyata hanya kuningan belaka. Ada 3 poin yang saya garis bawahi dalam renungan pagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, pertimbangkanlah dengan baik segala perasaan hati dan amatilah setiap perkembangan tabiat seseorang dengan siapa engkau bermaksud mengikat nasibmu. Ya, langkah yang diambil penting dalam hidupmu dan sama sekali tidak boleh dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Sementara engkau diperkenankan mencintai, janganlah cinta itu cinta yang buta. Luar biasa. Ratusan tahun yang lalu Nyonya White sudah menasihatkan kita. Jangan sampai kita mencintai seseorang, tapi cinta kita tidak berpikir dengan rasional. Cinta buta. Ya, kalau di Indonesia mereka sebut cinta monyet. Ya. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan dengan seksama. Dengan siapa kita ingin mengikat masa depan kita. Yang kedua, dikatakan demikian di dalam renungan kita. Ya, pilihan seseorang terhadap teman hidup haruslah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin kesehatan pikiran, jasmani, dan rohani pada orang tua dan pada anak-anak. Menjadi berkat kepada sesama manusia dan menghormati kaliknya. Apakah pernikahan ini membantu saya untuk pulang ke dalam kerajaan surga? Renungan kita sepanjang tahun ini mengatakan pulang ke rumah. Orang-orang muda, orang-orang tua, mari kita perhatikan apakah calon pasangan kita ini. Nyonya White mengingatkan kita. Ketika kita mengikat hidup kita dengannya, akan membawa kita pulang ke surga. Akan membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Ataukah akan sebaliknya membuat kita jauh daripada Yesus. Ataukah sebaliknya membelokkan arah perjalanan hidup kita. Yang seharusnya pulang ke dalam kerajaan surga. Kita beralih ke tempat yang lain. Ya. Oleh sebab itu Nyonya White mengingatkan kita. Teman-teman orang-orang muda, sebelum menikah, berpikirlah 2 kali. Apakah ketika saya menikah dengan teman saya ini, dia akan memberikan kepada saya anak-anak yang sehat dan kuat. Dia akan memberikan jaminan kepada saya masa depan. Terlebih lagi dia akan membawa saya untuk mengarahkan hidup keluarga kami di masa depan. Pulang ke dalam kerajaan surga. Yang ketiga, yang boleh kita ambil dari renungan kita di pagi hari ini. Nyonya White mengatakan demikian. Biarlah seorang pemuda mencari seorang teman yang akan berdiri di sampingnya. Yang itu yang cocok untuk memikul bersama beban hidupnya. Seorang yang akan pengaruhnya akan memuliakan dan menghaluskan dia. Serta akan menjadikan dia bahagia dalam kasihnya. Ya. Seorang yang mau memikul beban hidup bersama-sama dengan kita. Seorang yang mau sukses tetapi memulai dari titik nol bersama-sama dengan kita. Bukan ketika kita sudah berada dalam kesuksesan barulah dia datang dan mengatakan, oh saya juga sukses bersama-sama dengan dia. Nyonya White mengingatkan kepada kita untuk berpikir 2 kali ketika kita ingin mengambil keputusan untuk mengikat hidup, untuk menikah dengan seseorang. Renungan pagi kita sangat baik kepada kita. Bagian yang lain dari poin yang ketiga dikatakan, apakah pengaruhnya akan memuliakan dan menghaluskan dia
serta menjadikan dia bahagia dalam kasihnya. Saya tertarik dengan kata menghaluskan. Ya. Dalam rumah tangga, dalam perjalanan rumah tangga, ketika dua orang bersatu, maka dua sifat yang kasar, dua sifat yang belum halus ini, ketika Yesus Kristus hadir di dalam keluarga ini, maka mereka dua akan saling membuat apa? Pergeseran yang membuat semakin halus di dalam rumah tangga. Tutur bahasa menjadi semakin baik. Ya, tingkah laku menjadi makin baik oleh karena ada Yesus di dalam rumah tangga ini. Renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, seorang yang ingin mengambil keputusan untuk mengikat hidupnya dengan seseorang atau teman hidupnya, berpikir dua kali. Yang kedua, ketika seseorang mengambil keputusan untuk terikat dengan seseorang, apakah rumah tangga, ikatan mereka ini akan membawa mereka lebih dekat dengan Yesus, membawa mereka pulang ke dalam kerajaan surga. Poin yang ketiga dikatakan bahwa apakah rumah tangga ini akan membuat karakter kita, kepribadian kita menjadi lebih halus, menjadi lebih dekat dengan Yesus Kristus sebagai dasar di dalam rumah tangga kita. Sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat kepada ayat renungan kita. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Kalau kita melihat ayat ini bukan hanya istri, tetapi suami yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini memberikan kepada rumah tangga kita hikmat dari surga untuk saling mengingatkan orang tua kepada anak. Anak di dalam perjalanan kehidupannya ketika mengambil keputusan untuk menikah, berpikirlah dua kali. Minta tuntunan Roh Kudus sehingga keputusan yang saudara buat menjadi berkat di atas kehidupan di atas dunia ini dan juga membawa kita pulang ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari bekerja kita ini. Sebelum kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan, secara khusus anggota gereja Argapura, orang-orang muda, orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang bersiap untuk mengambil keputusan yang penting terkait dengan masa depan mereka, rumah tangga mereka. Hikmat dari surga kiranya menuntun mereka, sehingga ketika mereka mengambil keputusan untuk melangkahkan kaki di dalam ikatan rumah tangga, biarlah ikatan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan ini membawa mereka pulang ke dalam kerajaan surga, membuat mereka lebih dekat dengan Yesus Kristus sebagai dasar di dalam rumah tangga kami. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Jaga lindungi kami sepanjang hari bekerja ini. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati di sepanjang aktivitas kita hari ini. Amin.